Halo mitra olahraga, ada berita menarik yang sudah menunggu kalian hari ini. Kami telah merangkum berita-berita menarik yang akan kami bagikan kepada kalian semua. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk beritanya. Biar kapok, Lukaku dijadikan pajangan aja. Legenda Chelsea, Joe Cole, mengatakan Romelu Lukaku untuk sekarang ini layak dipajang saja. Tapi dia masih ada harapan untuk memperbaiki karirnya di skuad The Blues. Lukaku mencatatkan hanya 7 sentuhan bola untuk The Blues dalam kemenangan 1-0 atas Crystal Palace di Liga Inggris. Akibatnya, penampilan pemain Belgia ini diparkir Thomas Tuchel saat Chelsea melawan Lille. Cole bersikeras bahwa Lukaku dapat berbuat lebih banyak untuk menempatkan dirinya dalam peluang mencetak gol. Sergio Aguero pengen balik ke Manchester City. Sergio Aguero mengonfirmasi bahwa dia sedang dalam pembicaraan untuk peran dengan Manchester City dan tim nasional Argentina setelah pensiun dari sepak bola tahun lalu. Aguero adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa Manchester City, tetapi meninggalkan Etihad musim panas lalu sebelum bergabung dengan Barcelona. Waktunya di Nou Camp berakhir sebelum waktunya setelah ia menderita masalah jantung dalam sebuah pertandingan di bulan Oktober dan kemudian disarankan untuk pensiun. Sekarang mengejar karir dengan perusahaan e-sportnya, Aguero telah berbicara tentang masa depannya kepada media Argentina, di mana dia telah mengonfirmasi bahwa dia bermaksud untuk mengambil peran duta besar dengan Manchester City serta bergabung dengan staf pelatih Argentina untuk Piala Dunia 2022 di Qatar. Dengan main 3 atau 4 acara tahunan, saya mencari sesuatu yang mirip dengan tim nasional Argentina. Liverpool mendekati puncak klasemen. Jurgen Klopp, kami cuma ingin menang. Manajer Liverpool, Jurgen Klopp, mengatakan timnya hanya fokus membukukan kemenangan, bukan mengejar pemuncak klasemen Liga Inggris Manchester City. Dia juga mengaku tidak mau terus-menerus terpaku pada perbedaan poin dengan The Citizen. Jurgen Klopp mau bicara tentang persaingan gelar juara dengan The Citizen yang masih berdiri di puncak klasemen. Meskipun Liverpool mencatatkan kemenangan kandang terbesar sejak September 2007, klub lebih terkesan dengan penampilan bertahan dari para pemainnya. Kali ini Liverpool berhasil mencatatkan clean sheet. Menurutnya, itu menjadi pembeda antara kesuksesan dan kegagalan Liverpool yang berisi banyak pemain berbakat. Hina wasit dengan gestur Calciopoli. Jose Mourinho dapat sanksi berat. Jauh dari prestasi, tapi dekat dengan kontroversi. Itulah kata-kata paling tepat menggambarkan rekam jejak Jose Mourinho di AS Roma. Ya, episode buruk terus dirasakan ex-manajer Tottenham Hotspur itu. Terbaru, ia mendapat hukuman larangan mendampingi 2 laga AS Roma karena menghina wasit dengan mengacu insiden Calciopoli. Pada sebuah momen, ia melakukan gestur sedang menelpon ke arah wasit yang memimpin pertandingan, Luca Fioretto. Gestur itu dianggap sindiran karena Luca Fioretto adalah anak dari wasit senior Italia, Pierluigi Fioretto, yang turut terlibat dalam penyelidikan Calciopoli 2006. Jose Mourinho juga diharuskan membayar denda 20.000 euro karena kontroversi ini. Sanksi yang terbilang berat buat The Special One. Memphis Depay hampir pulih dari cedera, siap beraksi. Penyerang Barcelona, Memphis Depay, hampir kembali dari cedera tendon Achilles yang dialaminya. Namun pemain asal Belanda itu akan kembali ke skuad Barcelona yang kini memiliki kekuatan lini serang yang baru. Memphis Depay saat ini menjadi pencetak gol terbanyak dalam skuad Barcelona musim ini dengan total 8 gol. Namun itu tidak lantas bisa menjamin pemain yang pernah berseragam Manchester United itu akan mendapatkan tempat di starting asuhan Xavi Hernandez. Mantan striker Lyon itu harus mengingatkan pelatihnya mengapa ia diberikan kesempatan untuk berada di ujung tombak pada awal musim ini jika ingin kembali menjadi andalan dan membuat pilihan lini serang baru Barcelona dicadangkan. Barcelona siap tampung Paulo Dybala.
mumpung gratis. Barcelona dilaporkan sedang menjajaki kemungkinan mengontrak penyerang Juventus, Paulo Dybala, dengan status bebas transfer. Kontrak Dybala di Juventus akan berakhir pada akhir Juni dan ada sejumlah spekulasi seputar masa depannya dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Sport, pemain timnas Argentina itu ingin bermain di Liga Spanyol meski sudah mendapatkan tawaran dari klub Liga Inggris dan Serie A. Laporan tersebut mengklaim bahwa Tottenham Hotspur telah membuat penawaran untuk Dybala. Tetapi Barcelona adalah favorit untuk mendapatkan tanda tangannya. Barcelona mengidentifikasi Dybala sebagai penanda tangan murah yang ideal menjelang kampanye 2022-2023. Chelsea raih kemenangan 2-0 atas Lille. Chelsea menang 2-0 atas Lille pada laga leg pertama 16 besar Liga Champions di Stamford Bridge. Hasil itu membuat The Blues berpeluang besar lolos ke perempat final. Chelsea berhasil mendominasi pemain sejak awal. Laga baru berjalan 8 menit. Kai Havertz berhasil mencetak gol terlebih dahulu. Ia berhasil memanfaatkan umpan matang dari Hakim Ziyech. Skor sementara 1-0. Chelsea berhasil mengandalkan keunggulan pada menit ke-63. Christian Pulisic menyusul Kai Havertz ke papan skor setelah berhasil mencetak gol. Umpan Kante berhasil dituntaskan Pulisic menjadi gol dengan sepakan kaki kanannya. Hingga babak kedua berakhir, tidak ada gol yang tercipta kembali. Chelsea berhasil mengalahkan Lille di leg pertama babak ke-16 besar Liga Champions. Villarreal tahan imbang Juventus 1-1. Villarreal berhasil menahan imbang Juventus dalam babak 16 besar Liga Champions 2021-2022, berakhir dengan skor 1-1. Juventus sebenarnya berhasil unggul cepat. Pada menit pertama, Dusan Vlahovic berhasil mencetak gol untuk Juventus. Namun, Villarreal berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-66. Bola hasil tembakan kaki kiri Daniel Parejo yang memanfaatkan umpan dari Etienne Capoese menghujam deras gawang Juventus. Bermain imbang membuat kedua tim saling ngotot untuk melakukan penyerangan. Namun hingga babak kedua usai, tidak ada gol yang tercipta kembali. Hasil tersebut membuat Ibian Koneri wajib meraih kemenangan saat gantian menjamu Villarreal di Allianz Stadium 17 Maret mendatang. Pasalnya, Liga Champions musim ini tidak menerapkan aturan gol tandang dan hanya kemenangan melawan Villarreal nanti yang bisa membawa Juventus melenggang ke perempat final. Duel Atletico Madrid versus MU berakhir remis. Atletico Madrid dan Manchester United harus puas bermain imbang 1-1 pada laga leg pertama 16 besar Liga Champions di Estadio Wanda Metropolitano. Dengan ditiadakannya aturan gol tandang, kans kedua tim untuk lolos ke perempat final Liga Champions sama-sama terbuka. Namun syaratnya, Atletico atau MU wajib menang ketika menjalani laga leg kedua di Old Trafford 16 Maret mendatang. Bertindak sebagai tuan rumah, Atletico langsung bermain agresif sejak kick-off. Joao Felix sudah membawa Los Colchoneros unggul ketika laga baru berumur 7 menit. Setelah gol tersebut, Atletico Madrid berupaya untuk terus bermain ofensif. Di sisi lain, Ralf Rangnick melakukan perubahan dengan melakukan 3 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-66. MU pun semakin berani keluar menyerang. Manchester United akhirnya sukses menyamakan kedudukan pada menit ke-80 lewat aksi Elanga. Menerima asis Bruno Fernandes, Elanga dengan tenang melakukan kontrol dan menaklukkan Jan Oblak. Tak ada gol tambahan yang tercipta dari kedua tim di sisa pertandingan. Skor imbang 1-1 pun menjadi hasil akhir laga ini. Benfica ditahan imbang Ajax Amsterdam 2-2. Tim tamu Ajax unggul lebih dahulu lewat aksi Dusan Tadic pada menit ke-18. Namun Benfica mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-25 lewat gol bunuh diri Sebastian Haller. 4 berselang, Sebastian Haller menebus kesalahannya dengan membawa Ajax unggul 2-1. Gol Haller ini merupakan gol ke-11-nya di Liga Champions musim ini dan kukuh di posisi top skor sementara Liga Champions. Gol penyama kedudukan dari Benfica harus hadir pada pertengahan babak kedua tepatnya menit ke-72. Berawal dari tendangan keras Weigl yang tidak mampu dihalau sempurna oleh Pasver. Romas Yeremchuk berhasil memanfaatkan bola muntah menjadi gol. Skor berubah menjadi 2-2. Tidak ada gol tambahan hingga babak kedua berakhir. Leg 2 babak ke-16 besar Liga Champions antara Ajax Amsterdam versus Benfica akan digelar pada 16 Maret 2022.
Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Terus nantikan update terbaru channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu pada berita selanjutnya. Salam olahraga.